dilanjutkan? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Di sana, setelah kita ke Bukit Tajadi, Benteng Tuanku Imam Bonjol. Nah, kita sudah sampai di puncak atau bagian utama Benteng Tuanku Imam Bonjol di Bukit Tajadi ini. Bukit Tajadi itu yang bahasa lainnya, kalau dalam bahasa Indonesia, terjadi. Lalu kemudian kita melihat Mariam Tabanam. Ada satu peninggalan perjuangan Tuanku Imam Bonjol beserta pengikutnya. Konon di daerah Jorong ini ada sebuah, ini kepala meriam ya Bu, ya Pak Jorong ya Bu. Nah ini kepala meriam yang oleh orang sini disebut Mariam Tabanam. Iya, Mariam Tabanam. Nah Mariam, dan ini mungkin beberapa butir peluru yang diyakini ketika itu masih sangat berat dan besi atau apa ada baja. Nah, Mariam Tabanam ini konon sebelum ini di dalam museum seperti ini, ya. Konon dulu ketika dicoba digali, ya Pak ya, digali dari dia tertimbun oleh tanah. Ketika dicoba digali dari tanah itu justru semakin digali dia semakin terbenam. Saatnya kita mengisi perut. Ada sesuatu yang spesifik di kedai ini. Apa itu? Jangan terburu. Ayo ikuti saya terus. Begitu kita masuk ke kedai ini, kita lihat bagaimana proses menyiapkan makanan di sini. Ini sayur-sayurannya, juga ini nasi yang dibungkus daun. Nah, daun ini sebetulnya sudah dipanasi dulu. Dipanasi atau didiamkan di atas api. Nah, begini cara membungkusnya. Bungkusannya cukup besar nasinya. Ini sayurannya, semua sayuran ini hanya direbus saja atau dalam bahasa Padang diuwok. Nah, makanan kita sudah datang. Asik. Lihat, ini nasi bungkusnya besar. Ada 3 bungkus, 2 kecil, 1 besar. Oke, kita sudah sampai di kedai ini, kedai Ita. Nah, di kedai Ita ini ada namanya ini, apa namanya Bu Jaman? Nasi perang padri. Nasi perang padri. Nah, seperti inilah dulu waktu zaman perang padri, seperti ini nasinya. Ini lauk pauknya dibungkus. Apa isi lauk pauknya? Ikan asin. Ikan asin dibakar. Ikan asin dipanggang, ikan asin ini. Iya. Wis, mantap. Sayurnya. Ikan asinnya dibakar. Ini sambal. Ini sambal cat. Sambal lado jauh. Lado mudo. Oke. Itu pula ini. Jengkolnya dipanggang ini. Jengkolnya ya. Jengkolnya juga dipanggang. Semuanya dipanggang, ini asik. Lalu sayur-sayurannya cukup direbus saja. Ada non kolesterol. Ada sayuran ini pucuk ubi. Ada rimbang. Oke. Kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Bu Jamat. Mari kita perhatikan satu persatu. Ini ikan asin. Ikan asinnya itu dibakar. Ini sayur-sayurannya. Ada timun, ada terung, ada
pucuk ubi. Ada juga di sini kacang panjang dan jengkol. Jengkolnya juga dibakar. Makan di sini enaknya pakai tangan, jangan pakai sendok. Nah, ini kenikmatan makan di sini dan sebetulnya juga kenikmatan makan orang Minang yang biasanya dengan tangan saja. Lalu apalagi yang spesifik dari makanan ini yang mungkin tidak disadari oleh orang banyak sehingga sampai namanya ini nasi prang padri. Salah satu kelebihan nasi ini adalah, coba perhatikan ini. Ini yang sudah dibungkus dengan bungkusan daun. Satu yang agak besar berisi nasi, dua lagi untuk sayuran, sambal, dan cabai. Ini besar, bungkusannya sangat besar. Nah, bungkusan besar ini sebetulnya ada sesuatu yang secara tidak langsung menggambarkan kepada kita bahwa dengan sekali makan ini cukup mengganjal perut. Mungkin dimakan hari ini bisa bertahan sampai siang besok karena saking banyaknya nasi itu. Lagi pula di zaman perang kan zaman yang sulit, sehingga makanan juga sulit didapatkan karena situasi yang tidak menentu. Bersama Firdaus Abi, kita sudah ke Bukit Tajadi, kita sudah ke Meriam Tabanam, dan kita juga sudah menikmati makan dengan nasi prang padri dari halaman Museum Tuanku Imam Monjol di Bonjol. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya dalam jejak masa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.